Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Handini dari program studi akuntansi syariah dengan NIM 63030210124. Alhamdulillahirrahmanirrahim dapat berjumpa dengan saya di video YouTube kali ini yang akan membahas tentang problematika bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas ke arah yang lebih jauh lagi, tentunya kita harus tahu apa sih problematika itu. Jadi, problematika itu adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah, merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Kemudian kita kaitkan dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, problematika bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang digunakan, terutama di kalangan remaja saat ini. Adanya bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku yang lebih mudah digunakan membuat mereka akan melupakan bahasa yang sebenarnya. Nah, bahasa baik yang sudah ada sejak dahulu sekarang sudah berubah menjadi bahasa yang kurang enak didengar atau bisa disebut dengan menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Munculnya bahasa-bahasa baru di era globalisasi saat ini membuat banyak anak-anak hingga remaja tidak tahu apa bahasa yang sebenarnya dari kata yang mereka sebutkan itu. Contoh penggunaannya sederhananya ya, misalnya kata saya diganti dengan kata gua, kata kamu atau cara untuk memanggil seseorang diganti dengan kata lo, dan masih banyak lagi. Kita langsung membahas ke problematika yang pertama atau permasalahan yang pertama. Sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakai? Nah, menurut saya yang pertama yaitu dengan berupaya mendisiplinkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar itu dapat berupa bangga menggunakan bahasa baku. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menggunakan bahasa yang baku. Jangan bangga menggunakan bahasa gaul ya. Yang kedua, bertanggung jawab atas perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, lebih suka menggunakan kosakata bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing. Yang kedua, yaitu dengan menerapkan bahasa Indonesia ke kehidupan kita sehari-hari sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap hariannya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika saya di tempat kerjaan saya, kemudian ketika saya di tempat kuliah saya, pastinya saya dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga tidak melupakan bahasa saya sendiri, bahasa daerah, soalnya saya asli di Jawa, jadi tidak melupakan bahasa daerah saya juga. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari bahasa gaul, karena dapat merusak nilai kesopanan di mana beberapa bahasa gaul tersebut bersifat toksik atau berkataan kotor, sehingga dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kemudian selain sikap alami, adakah sikap prosedural? Mengingat banyaknya siswa level dasar yang mendapat bahasa asing sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pertimbangkan pula saat ini kita berada di era globalisasi. Nah, menurut saya sikap proseduralnya yaitu yang pertama, menambah ilmu dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia itu juga merupakan alat penghubung antara masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Yang kedua yaitu kita cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud nasionalisme kita. Berbahasa satu bahasa Indonesia adalah janji dan komitmen kita terhadap seluruh rakyat Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah EGD yang baik dan benar. Kemudian persoalan yang kedua yaitu sekarang saya akan berandai-andai
Jika pendapat saya dalam menyelesaikan masalah nomor satu itu diterima oleh negara sebagai solusi yang paling efektif, apa yang ingin saya terapkan untuk menyongsong golden country? Pastinya semua sudah tidak asing dengan kata golden country. Apa sih golden country itu? Golden country itu adalah negara emas. Wow, siapa yang tidak mau jika negaranya disebut negara emas? Bentuk menyongsong golden country saya yaitu yang pertama, membentuk komunitas bahasa Indonesia dengan ikut mensosialisasikan bahasa nasional kita ini. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia tersebut selain kita sendiri sebagai generasi muda? Nah, tujuan komunitas ini adalah untuk menciptakan generasi yang cakap berbahasa Indonesia, apalagi kalau kita bisa menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa dunia. Wow, sangat luar biasa, merupakan impian yang sangat hebat. Yang kedua adalah untuk mencapai generasi emas atau golden country ini, maka Indonesia juga perlu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, manajemen pengelolaan pendidikan, dan pendidikan agama. Atau bisa lain pendidikan yang lainnya juga. Terima kasih, sekian video YouTube kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.